Halo Cinecrip, balik lagi di trailer reaction bareng gue Rashid Hari. Dan kali ini ada trailer untuk film Indonesia yang udah gue tungguin banget. Tapi BTW ini teaser sih ya, teaser masih statusnya belum full trailer. Dan ini udah gue pengen tonton dari kemarin pada saat teasernya itu dipublish. Cuman gue tahan-tahan biar bisa dibikinin trailer reaction ya, biar bisa berbagi lah dengan kalian semua. Karena gue ngerasa ini akan jadi sesuatu yang mind blowing at least buat gue ya. Jadi kayaknya seru aja gitu kalau dibagiin dalam bentuk reaction. Ini udah gue sangat tunggu-tunggu dari lama filmnya, dari bertahun-tahun sebenarnya yang nanti akan gue bahas, yaitu ada Pelangi di Mars yang rencananya bakal tayang di bioskop tahun depan ya, tahun 2026. Cuman tanggal pastinya belum tahu, bulannya, tanggalnya belum di-spill sama sekali. Kemarin pada saat live ada yang menebak kalau kayaknya Pelangi di Mars bisa nih bang tayang lebaran. Walaupun gue nggak menutup kemungkinan ya, soalnya kan pihak XX1 tuh pasti akan ngasih satu lah paling nggak slot untuk film yang bisa dinikmati sama semua umur termasuk anak-anak. Pasti ada slot satu yang dikasih. Cuman yang bikin gua ragu ini film bakal ditaruh lebaran adalah karena track record PH-nya. Mahakarya Pictures bukan PH jelek, dia menelurkan beberapa film oke juga, tapi kan belum ada yang meledak banget sampai jutaan penonton misalkan. Padahal itu adalah salah satu poin penting untuk XX1 tuh ngasih slot film buat tayang pas lebaran. Makanya kalau lu perhatiin line up film lebaran mostly mungkin sekitar 90% tuh diisi sama film-film dari PH gede. Jadi kalau ngomongin chance kecil sebenarnya ini film tayang lebaran, tapi bukan mustahil juga. Jadi kita tunggu saja. Cuman gue pengen ngebahas satu hal nih, masih ada miskonsepsi soal Pelangi di Mars. Masih banyak yang bilang kalau ini film animasi. Kayak kemarin Jumbo meledak, terus kemudian banyak yang ngomong, oh iya next animasi tuh ada Pelangi di Mars tuh. Ini bukan animasi ya guys. Yes, ada karakter CGI, kayaknya mostly juga karakternya CGI. Dunianya pun kayaknya kebanyakan diisi pakai CGI, tapi ini bukan full animasi. Ini masuknya hybrid lah, hybrid live action dan animasi. Contoh tuh apa ya? Banyak contohnya film yang kayak gitu. Kalau lu mau cari, terakhir tayang di bioskop Indo tuh seingat gue Gaby Dollhouse itu meskipun beda ya animasinya, bukan 3D gini tapi hybrid antara live action animasi. Terus dulu 2010-an awal tuh sempet banyak banget film kayak gitu tuh, Smurf, terus Yogi Bear, apalagi Hop. Itu era-era keemasan hybrid live action animasi yang pop ya. Jadi ini bukan animasi. Hati-hati kalau mau nge-share. Ya gue tahu ya, kayak kita kan lagi hype banget, oh ini ada film yang beda, yang science fiction, banyak CGI-nya dan kelihatannya bagus. Tapi hati-hati jangan sampai salah menyebarkan informasi. Apalagi teman-teman media tuh kadang masih ada yang kepleset, kayak waktu itu Abadin Anjaya dibilang film zombie Indonesia pertama lah apa. Hati-hati, coba di cross check lagi ya soal definisi, soal data. Nah tadi gue sempat ngomong kalau gue udah nungguin Pelangi di Mars dari lama. Proyek ini udah di announce tuh, gue lupa pastinya kapan. Kalau gue ngecek IG-nya tadi, video pertama yang di share tuh tahun 2022, 3 tahun yang lalu. Itu kayak semacam first look atau test footage, gue kurang ngerti. Tapi kok seingat gue udah lebih dari itu ya. Mungkin, correct me if I'm wrong, kayak mungkin ingatan gue yang keliru, tapi kayak era-era sebelum pandemi atau sesudah pandemi dikit tuh udah kayak di announce ada film ini. Jadi emang udah lama banget gue penasaran sama ini film. Dan gue sendiri jujur gue mengira bahwa kayaknya nggak akan tayang deh. Susah, banyak CGI-nya, dan walaupun bukan full animasi tapi kan komposisinya kayak mostly animasi ya. Jadi kayak masih belum berani kayaknya bioskop Indonesia PH kita untuk mengeksekusi film kayak gitu. Tapi ya turns out untungnya sekarang industri kita udah lebih ragam ya, udah lebih kaya, udah lebih membuka jalan untuk eksplorasi-eksplorasi yang baru. Makanya Pelangi di Mars nih akhirnya dapet chance. Langsung aja ya, daripada berlama-lama gue juga udah gak sabar untuk menonton trailer dari Pelangi di Mars. Di tengah usaha Bunda nyelamatin diri, Cakep sekali. Bunda baru tahu kalau Bunda nggak sendiri. Oh iya, Lutesha ya main ya. Ada kamu di dalam perut Bunda. Mereka semua pergi ninggalin Mars tanpa tahu bahwa masih ada kita di sini. Cakep ya. Visualnya bro. Itu keindahan bagi Bunda. Senyummu itu memberi damai. Kamu menciptakan. Aduh, ceritanya harmoni. juga. Kamu adalah harapan baru. Wow. Gue terharu loh ngeliat anjing lah achievementnya. Wah keren bro.
Desainnya juga keren banget. Wah, ini ceritanya hangat sih, asli sih. Itu sebabnya Bunda beri nama kamu Pelangi. Wah, bentar. Banyak sekali shot-shot CG yang anjing gue pengen perhatiin lagi gitu karena anjing. Wow, lumayan emosional ya ternyata melihat achievement kayak gini di film kita tuh. Di tengah usaha Bunda nyelamatin diri, Bunda baru Oke, tahu kalau feeling Bunda gua sendiri. Lutetia cuman Ada di awal kamu kayaknya. di dalam perut Bunda. Mungkin meninggal atau hilang gitu. Mereka Nggak semua tahu. pergi ninggalin Mars Feeling tanpa gua gitu. tahu bahwa masih ada kita di sini. Hadirmu itu keindahan bagi Bunda. Senyummu itu Ya, memberi damai. Upi Guava kan basically awalnya sutradara Kamu video menciptakan klip ya. harmoni di planet ini. Jadi pasti Kamu composing adalah harapan gambar cakep tuh dia bisa gitu. Tuh lihat landscape-nya bro. Anjing. Sorry. Dan dia nggak itu ya, nggak yang maksudnya asal bikin apa ya background gitu. Dia bener-bener menghidupkan dunianya dengan itu tadi banyak ada pesawat lah, reruntuhan, ada whatever pelangi, terus warna-warni langitnya. Dia bener detail loh ini. Dan gak kaku blending antara live action sama animasinya, kelihatan nyatu itu yang gue kagum. Man. Itu sebabnya Bunda beri nama kamu Pelangi. Hebat. Of course kalau misalkan lu ngomong wah ini ngingetin ke film A, ke film B, ke film C, iya betul. Kayak tadi desain beberapa karakternya emang ngingetin ke beberapa ya film-film Hollywood yang dulu pernah ada. Terus beberapa vehicle-nya kayak Star Wars, which is wajar gitu, film science fiction yang berlatar luar angkasa ngambil inspirasi dari Star Wars itu sangat wajar, termasuk desain karakternya. Terus tadi ada robot-robot yang juga ngingetin ke apa sih tuh? Gue lupa. Anjir filmnya DreamWorks, nanti gue tulisin lah di sini. Terus kalau dari premis juga agak ngingetin ke Mars Need Moms. Ada yang inget dulu tahun 2010-an kalau nggak salah. Cuman itu nggak mirip sih, ngingetin aja kalau Mars Need Moms kan ada Martian, orang Mars datang ke bumi, nyulik ibu karakter utamanya buat dibawa ke sana, terus anaknya berusaha menyelamatkan. Kalau ini kan emang basically ada di Mars, dia lahir di Mars. Walaupun prediksi gue tadi kayaknya Lutetia akan hilang dalam tanda kutip ya di pertengahan gitu. Jadi cuman muncul mungkin di awal, di akhir. Nggak tahu hilangnya apakah meninggal atau mungkin tiba-tiba suddenly disappear, diculik or anything kayak Mars Need Moms ya. Tapi beda, nggak gue bilang sama kayak wah plagiat lu, nggak beda. Jadi yang gue rasa kemiripan itu adalah sesuatu yang wajar karena konteksnya adalah ngambil inspirasi, inspired by, bukan niru plek-jiplek. And it's more than fine. Gue nggak mau ngomong panjang lebar. Gini, gue cuman nonton, aduh gue terharu lagi, gue nonton teaser tadi tuh ingatan gue mundur ya let's say ke era-era 2000-an akhir mungkin ya. Di situ kan gue mulai mencoba untuk rutin nonton film Indonesia karena waktu itu udah mulai kayak sering banget rutin tiap hari nonton film Indonesia gitu, 2000-an akhir atau 2010-an awal. Seiring waktu gue makin rutin dan gue makin ngerti industri film Indonesia. Kalau pada saat itu let's say 2010-2011 gue gak berani membayangkan Indonesia punya film kayak gini. Gue bisa membayangkan Indo itu punya film yang aplikasi CGI, misalkan film blockbuster gitu, gue berani imagine pada saat itu. Walaupun mungkin kayak wah masih nanti. Tapi kalau yang seperti ini yang dunianya, karakternya mostly CGI dan at least dari teaser trailernya ya itu kelihatan smooth banget, kayak bener-bener hidup jadi satu kesatuan. Nggak bisa membayangkan itu dulu sama sekali. Mungkin industri kita belum sempurna, masih jauh dari sempurna, masih banyak film-film yang bikin gue tuh what the fuck. Masih banyak film yang semestinya mungkin belum layak tayang di bioskop atau genre yang itu aja memang masih terasa masalah-masalah itu. Tapi udah jauh banget men perkembangannya industri kita.
Buat temen-temen yang juga ngikutin perkembangan film Indo dari dulu pasti juga mengamini itu. Jadi ayolah kita menjadi buzzer gratis ya untuk Pelangi di Mars. Kayak gue suka tuh kemarin Jumbo tuh pada jadi buzzer gratis karena ngerasa bahwa film Indonesia animasi apalagi hasilnya bagus itu belum ada, jarang ya, jarang banget. Jadi ayo kita dukung. Nah gue suka gerakan-gerakan seperti itu. Jadi Pelangi di Mars, let's go lah. Kapan nanti tanggal tayangnya kalau udah rilis kita siapkan strategi untuk nge-boost film ini. Dan buat timnya, teman-teman Mahakarya Pictures, orang-orang yang terlibat di sini, animatornya semua pokoknya thank you lah, thank you. Kalian berjasa mengangkat derajat industri film Indo satu tingkat lebih tinggi. Yang nanti insya Allah sih ngebuka gerbang-gerbang untuk film-film lain yang bisa eksplor kayak gini ya, sci-fi, CGI atau animasi yang full ini. Great job. Silakan juga teman-teman yang mau berkomentar soal Pelangi di Mars, bagiin di kolom komentar, tulisin reaksi, harapan atau mungkin prediksi kalian. Ini Lutecia sebenarnya nongolnya berapa menit gitu. Silakan tuliskan dan bagiin juga ya teasernya. Bukan video ini sih terserah, tapi teasernya, teaser trailernya share di medsos, share ke apalah grup WhatsApp or anything, ke teman-teman keluarga. Munculin awareness dari sekarang kalau Indonesia punya film seperti ini. Ada film seperti ini rilis tahun depan. Dan thank you banget seperti biasa buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau berikut ini dari Tier Besti, La Familia. Thank you so much. Tier Sobat walaupun gak gue tampilin di sini juga sangat-sangat terima kasih untuk kalian semua. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.